Halo semuanya, kembali dengan Putu Reza dan di video kali ini saya mau ngebahas handphone terbaru Oppo, yaitu Oppo A77s. Ini adalah handphone mid-range yang terbaru dari Oppo Indonesia, rilisnya sekitar 10 hari yang lalu kalau nggak salah, dan dia dijual di angka Rp3.499.000. Angka yang menurut saya sangat mudah untuk dimending-mendingin, khususnya bagi mereka yang hanya melihat dari specs yang ada di website tanpa pernah nyobain handphonenya sendiri. Karena gimana pun, emang persaingan di angka segitu keras banget dan banyak banget kompetitornya. Apa aja lebih dan kurang dari handphone ini bakal saya bahas semua di video kali ini. Jadi buat yang emang berminat, langsung aja tonton sampai selesai. Oke, kita ngomongin soal Oppo A77s. Tentu nggak bisa ngelewatin tentang desain. Karena ini adalah poin yang menurut saya bagus banget. Seperti pada unit yang saya punya sekarang, ini adalah Oppo A77s versi Sunset Orange. Dari pertama kali dipegang sekitar 2 minggu yang lalu sampai hari ini, saya tuh kayak sayang banget untuk makein casing ya di sini karena back covernya tuh bagus banget. Bagus dilihat tapi juga bagus pas dipegang. Teksturnya tuh lembut banget dan ini juga menjamin bahwa back covernya bakal bebas baret dan juga kotor karena bekas jari tangan. By the way, untuk yang pakai kulit seperti ini cuma yang versi orange aja, sedangkan kalau yang varian warna hitam itu pakai panel polikarbonat. Selain enak dipegang karena materialnya ini, enak banget tuh dipegangnya. Build quality dari perangkatnya sendiri juga solid banget pas kita pegang, ditambah lagi dengan klaimnya Oppo yang mengatakan bahwa produknya telah melalui berbagai macam fase pengujian. Perangkat ini juga udah tahan air dan debu dengan sertifikasinya, bukan untuk yang dibawa berenang atau direndam ya, tapi lebih ke perlindungan yang sifatnya umum terjadi sehari-hari kayak misalnya ketumpahan air atau bahkan kehujanan. Kalau itu terjadi, nggak perlu khawatir. Dari segi ukuran, A77s buat saya ini adalah ukuran yang cukup standar. HP-nya nggak tebel dan enteng. Sensor sidik jari itu jadi satu dengan tombol power di sisi kanan, terus di atas kosongan aja, nggak ada apa-apa. Di sisi kiri dia ada slot SIM card dan micro SD, terus ada tombol volume. Sedangkan di bawah dia ada USB-C, ada jack audio, ada mikrofon dan nggak ketinggalan speaker. Oh ya, speaker di handphone ini tuh udah stereo, jadi nggak cuma satu di bawah, tapi ada satu lagi di bagian atas. Yang menarik, output suaranya sih udah lebih dari cukup dan kenceng juga. Tapi kalau soal kenceng-kencengan nih, volume dari speaker di HP ini ternyata bisa dipentokin sampai bukan 100% tapi 200%. Ini tuh kenceng banget, tapi mungkin bukan untuk pemakaian sehari-hari karena gimana pun secara kualitas akan ada distorsi dan juga bisa jadi kedengaran pecah pada beberapa kesempatan. Tetap menurut saya ini adalah fitur yang mungkin bisa berguna, cuman misal buat pemakaian yang umum buat nonton atau denger musik dan pingin kenceng, menurut saya kalau cuma di kamar ya di rumah 80% sebenarnya udah lebih dari cukup. Ngomong-ngomong soal nonton, berarti sekarang waktunya saya ngebahas soal layar dan ini adalah satu poin yang kalau menurut saya agak kelihatan nanggung. Oke, bagusnya dulu deh ya. Oppo di sini ngasih ukuran yang cukup besar untuk kita pakai multimedia, lengkap dengan refresh rate 90Hz dan juga kualitas visual yang baik karena udah punya DCI P3 100% serta NTSC 96%. Ini standar yang udah bagus banget. Dipakai main game, dipakai nonton, ini menurut saya udah oke. Saya yakin buat orang yang lihat langsung kayak datang ke toko atau mungkin lihat punya temen, ini nggak ada masalah. Tapi buat mereka yang ngulik dan menjadikan spesifikasi teknis dengan angka-angka sebagai acuan, maka resolusi HD Plus yang ada di handphone ini jelas akan menjadi pertimbangan pasti. Sebagian akan jadiin ini sebagai deal breaker, sebagian mungkin oke-oke aja. Jadi benar-benar kembali siapa yang bakal menggunakannya. Apakah kelihatan bedanya dengan Full HD? Kalau ditanya sama saya bisa lihat bedanya. Seperti misalnya icon aplikasi yang ada di home screen itu saya bisa lihat bedanya. Tapi ya balik lagi itu saya yang emang udah biasa ngebandingin HP tiap hari dengan berbagai macam resolusi dan jenis panel. Sedangkan kalau di tempat lain, untuk orang biasa-biasa aja yang nggak tech banget, nggak bakal kelihatan kalau menurut saya. Misal kayak saya beliin HP ini terus kasih ke orang tua deh. Sebagian besar pasti nggak akan bisa ngelihat bedanya. So, kembali lagi ke omongan saya tadi, tergantung buat siapa dan buat apa. Hal lain lagi yang masih cocok-cocokan itu adalah specs-nya. Jadi, Oppo A77s ini adalah handphone yang menggunakan chipset Snapdragon 680 ditemani dengan RAM 8GB serta penyimpanan 128GB. Cukup disayangkan sih kalau menurut saya kenapa nggak pakai 695 gitu yang lebih baru. Tapi sebenarnya kita balik lagi, apakah ini menjadi jelek? Sebenarnya sih enggak, untuk sebagian orang. Kalau buat sebagian orang yang cari performa kenceng banget, pingin tinggi-tinggian angka Antutu, ini udah nggak masuk ya. Tapi buat sebagian lagi yang ngerasa cukup kalau HP-nya udah bisa nyaman dipakai.
sosial media, chatting, browsing, sama sedikit game, ya mungkin sih bakal happy-happy aja pakai A77s tanpa masalah karena untuk aktivitas tersebut saya tes udah lancar, udah enak. Main game pun kalau mau sebenarnya bisa-bisa aja. Contoh kayak main Mobile Legends itu gampang ya, nggak masalah. Tapi karena saya juga jarang main Mobile Legends dan seringnya main Clash Royale, saya coba di sini, ya nggak ada masalah. Selain itu, untuk kapasitas baterai, HP-nya juga terbukti bagus banget. Kapasitasnya gede ya secara angka dan terbukti dia bisa ngasih waktu screen on time yang panjang, begitu pula dengan standby-nya. Kalau saya lihat-lihat, banyak yang bilang kalau ini tuh terjadi karena ya itu bang, resolusi layarnya kan HD plus wajar, jadi nggak makan baterai. Nggak sepenuhnya salah sih, karena memang resolusi layar ada sedikit ngaruh, tapi nggak signifikan. Saya kan udah sering ya, mungkin yang sering nonton video saya juga, nge-review handphone flagship yang layarnya sebenarnya mungkin bisa 1440p, tapi secara default disetelnya di 1080. Kalau misalnya saya ganti ke resolusi maksimal pun, selisih baterainya itu nggak pernah yang signifikan. Paling mentok ya itu beda 1 sampai 1,5 jam aja. Nah dengan logika yang sama, kalau screen on time yang saya dapatkan sekarang, misalnya kita kurangin 1,5 bahkan 2 jam, ya tetap ini adalah angka yang bagus banget. Jadi kalau dibilang segitu berpengaruhnya baterai dengan resolusi layar, sebenarnya enggak, masih bagus-bagus aja. Satu lagi untuk kamera, ini adalah bagian yang... Oke, kita lihat speknya dulu deh. Jadi ini adalah sistem dual kamera, di mana kamera utama dia punya resolusi 50 megapiksel, sedangkan lensa kedua itu adalah lensa mono 2 megapiksel. Emang sih, Oppo tuh beberapa tahun terakhir kita bisa lihat brandingnya adalah ya, si paling potret banget lah ya, tapi kalau menurut saya sebagai user, saya lebih prefer ada lensa ultrawide daripada lensa mono. Untuk highlight fitur, udah pasti itu berkaitan dengan mode portrait, baik itu untuk foto dan video lewat bokeh flare portraitnya. By the way, satu catatan juga dari saya, dan ini terkait dengan resolusi layar. Preview foto saat kita lagi lihat sebelum ngambil dan setelahnya, itu biasanya nggak akan sama dengan aslinya. Nggak sama dalam arti kata, di layar mungkin akan terlihat nggak terlalu tajam, tapi begitu fotonya saya pindah ke layar yang lebih besar, kayak ke komputer, hasilnya tuh jauh lebih baik. Untuk hasil fotonya, Oppo A77s kalau menurut saya bisa ngeladenin situasi terang dan siang dengan sangat baik. Fotonya bagus, nggak ada komplain untuk handphone 3 jutaan, cakep dari segi warna, ketajaman, dan detail. Mode portrait yang jadi andalan juga hasilnya bagus sesuai keinginan Oppo yang bikin HP-nya layak disebut si paling portrait. Habis itu kalau kita pindah ke situasi low light, ceritanya ini agak beda karena ya sama seperti kebanyakan handphone mid-range, ini adalah situasi yang cukup berat. Masih bisa sih kita dapetin foto yang bagus selama objek atau subjeknya dapat cahaya yang cukup. Selain itu, untuk warna tertentu kayak merah dari yang saya tes, dia tampaknya cukup kesulitan karena yang saya lihat dan apa hasil yang didapatkan itu nggak sama. Di kamera depan, Oppo ya tetap jagoan, hasilnya bagus, dari fitur portraitnya juga bisa menghasilkan foto yang oke, sekalipun dia nggak pakai lensa mono gitu. Kalau untuk kamera depan, ini hasilnya dari Oppo A77s, kondisi outdoor, seperti ini hasilnya. Ini matahari ada di atas saya sedikit sih, jadi emang silau banget. Kita putar, bisa lihat, emang langitnya nggak ada warnanya juga sih. Oke, sekarang ini kita coba bawa ke dalam ruangan, kita lihat bagaimana perbedaannya. Oke, ini dalam ruangan siang hari ya cahaya masih oke, lebih oke dari luar sih kalau yang saya lihat di layar handphone. Kalau menurut kalian gimana, oke atau enggak? Dan habis ini kita pindah ke kondisi low light, kita lihat kemampuannya. Ya. Oke, ini sedikit sampel untuk kondisi low light video menggunakan Oppo A77s. Bisa dilihat langsung tadi detail-detailnya, warna. Audio saya ngomong juga bisa didengar ya. Ya, sekarang kita pindah ke kamera depan. Nah ya, sekarang ini untuk kamera depan dari Oppo A77s di situasi yang sama, low light. Ya, masih ada cahaya sedikit dari ruangan, tapi nggak terlalu terang. Hasil seperti ini.
Dan kalau saya bikin video sama bos, nah hasilnya seperti ini, bisa langsung lihat kualitasnya untuk A77s. Oke, jadi kalau menurut kalian oke atau enggak, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah untuk handphone dari Oppo ini. Kesimpulannya, jadi bagus atau enggaknya handphone ini A77s secara performa dan baterai, ya sebenarnya kalau menurut saya bener-bener cocok-cocokan dan seberapa tinggi ekspektasi kita di awal. Kalau buat calon konsumen yang butuh handphone dan menilai berdasarkan specs di atas kertas, cari yang tinggi dan harganya murah, Oppo A77s emang udah nggak masuk, sehingga bisa saya simpulkan kalau ini bukanlah handphone untuk kaum menang-mending ya. Jadi bukan buat mereka yang memilih atau memilah specs berdasarkan angka dan chipset. Ini adalah handphone yang lebih cocok buat mereka yang mungkin ya udah mau HP yang nyaman dipakai sehari-hari untuk aktivitas yang standar. Salah satu contoh mungkin kayak cocoknya tuh kita beliin handphone sebagai pegangan buat orang tua atau saudara kita yang pemakaian sehari-harinya tuh nggak terlalu berat. Karena ya gimana pun, satu, handphone ini punya performa yang pastinya sudah mencukupi untuk aktivitas tersebut. Dan yang kedua, baterainya juga bagus. Jadi ya mereka nggak perlu sering-sering untuk ngecas. Kurang lebihnya saya melihat seperti itu, jadi memang ini handphonenya bukan buat semua orang, tapi untuk mereka yang cocok pemakaiannya, ya saya cukup yakin akan happy-happy aja dengan handphone ini. Jadi kalau kamu berminat untuk membeli atau mencari tahu lebih lengkap, langsung aja cek pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayaknya segitu aja dulu review saya tentang Oppo A77s. Makasih banyak penonton, sampai habis. Putra Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.